pertemuan 2 ini kita akan membahas tugas mandiri yang minggu kemarin ya. Di sini ada tabel kode pegawai, ada nama pegawai, ada divisinya dan juga gaji pokoknya. Di sini kita mau menghitung berapa banyak jumlah pegawai pada divisi sales. Di sini ada 2. Jadi rumusnya adalah kita menggunakan count if. Sama dengan count if, kita mau menghitung yang mana sumbernya di sini, range-nya yang mana. Kita akan mengambil range-nya dari sini karena kan per divisi ya, yang ditanyakan divisi sales. Berarti kita blok yang ini sebagai range-nya. Lalu kriterianya apa? Kriterianya adalah yang dihitung jumlahkan semua pegawai dengan jika divisinya adalah sales. Jadi kriterianya adalah sales. Jadi di sini ada range-nya dari C2 sampai C6. Lalu kriterianya adalah sales. Maka dihitung hasilnya adalah 2. Jumlahnya adalah 2 yang pegawai pada divisi sales. Lalu yang kedua di sini adalah banyak pegawai. Jadi menghitung jumlah banyaknya pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta. Di sini ada lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 5 juta maksudnya. Di sini ada berarti 5 juta termasuk ya kalau lebih dari sama dengan 5 juta. 1, 2, 3. Berarti cara menghitungnya adalah sama dengan count if. Lalu range-nya yang mana? Karena yang mau dicari tahu adalah yang memiliki gaji, berarti yang range-nya adalah bagian gaji. Lalu di sini kriterianya apa? Kriterianya adalah gajinya itu lebih dari sama dengan 5 juta. Lebih dari sama dengan 5 juta. Jadinya didapatkan hasilnya adalah 3. Lalu untuk tugas mandiri yang kedua, ini yang terisi di awal tanpa rumus adalah kode pegawai, kode status, sedangkan yang lainnya untuk divisi, status, dan tunjangan ini menggunakan rumus. Di sini untuk kode status, jika kodenya M, maka statusnya merit, jika S dia single. Jika 1 divisinya maka dia sales, jika 2 maka purchasing, jika 3 maka finance, jika 4 maka HRD. Lalu tunjangannya jika dia kode statusnya adalah M atau merit, maka dia akan mendapatkan tunjangan 200.000. Selain itu berarti tidak dapat tunjangan. Berarti kalau yang single dia nggak dapat tunjangan. Di sini rumusnya seperti tadi. Jika B1, ini kan if ya. Jika di sini B2 yang di sini B2 isinya adalah angka 1 sama dengan 1, maka titik koma itu maka diisinya adalah sales. If lagi, jika yang di sini isinya adalah, jika B2 isinya sama dengan 2, maka dia purchasing. Jika di B2 ini isinya adalah 3, maka dia adalah finance. Jika B2-nya sama dengan 4, maka dia HRD. Tutup kurung, jumlahnya harus sama dengan buka kurungnya. Di sini ada 1 buka kurung, 2, 3, 4. Maka di sini tutup kurungnya juga harus ada 4. Jadi di sini 1 sales, 4 HRD, 2 ini purchasing, 3 ini finance. Tadi udah di copy ya dari sini, rumusnya di copy. Lalu sekarang kode statusnya ada M dan juga S. Jika di D
2 isinya adalah M. Di sini M pakai kutip ya. Kalau tadi kan sama dengan 1 itu nggak pakai kutip karena 1 itu angka, jadi nggak usah pakai kutip. Kalau huruf di sini pakai kutip. Jika kode statusnya yang di D2 sama dengan M, maka di sini akan dicetak statusnya merit. Selain itu, titik koma ini yang terakhir adalah selain itu, maka yang dicetak adalah single. Karena di sini kondisinya cuma 2, M sama S. Jadi kalau misalkan M itu merit, berarti selain itu pasti single dicetaknya. Kalau sudah, di copy sampai bawah rumusnya. Lalu di sini ada tunjangan. Tunjangannya di sini ketentuannya jika dia kode statusnya adalah M, maka dapat tunjangan 200.000. Berarti selain itu, yang single itu nggak dapat tunjangan. Di sini if D2 sama dengan M, maka taruh di sini 200.000. Di sini 200.000-nya angka ya, jadi nggak usah pakai kutip. Kalau angka pokoknya nggak usah pakai kutip. Berarti jika M maka 200.000. Selain itu, berarti dia nggak dapat apa-apa kan? 0. Di sini nggak ada ketentuannya, berarti dia 0. Jadi yang merit itu tunjangannya 200.000, yang single itu nggak dapat tunjangan atau 0. Karena di sini sudah diformat, format cell, biar ada rupiahnya, biar ada Rp-nya. Di sini bisa pilih accounting, bisa juga pilih currency, yang mana aja sama aja. Oke, kalau accounting, kalau pilih accounting yang 0 itu jadinya strip. Tuh, ini untuk pembahasan tugas yang kemarin. Macam-macam fungsi. Yang pertama di sini ada lanjutan dari yang kemarin ya, fungsi statistik merupakan fungsi untuk menyelesaikan perhitungan statistik. Contohnya di sini ada count untuk mencari banyaknya data, jumlah datanya. Lalu ada count if yang kita gunakan di tugas yang kemarin, menghitung suatu data numerik dengan kriteria tertentu. Count if yang ini yang kita gunakan berdasarkan kriteria. Selebihnya jarang digunakan. Lalu di sini ada fungsi pencarian dan referensi, yaitu fungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu pada suatu tabel. Di sini yang sering digunakan adalah lookup, itu untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara horizontal, horizontal. Dan juga ada VLOOKUP untuk mencari dan mengambil data dari tabel referensi berdasarkan nilai secara vertikal. Contohnya ini. Ini ada kode barang, harga, dan salesman. Untuk membuat menggabungkan sel yang satu dan kedua, caranya gini. Ini di blok, pilih yang match and center. Habis itu tinggal diwarnain aja. Ini contohnya ya. Lalu di sini ada tulisan LED 32 sub, LCD 29 sub sampai LCD 50 BDG. Di sini harganya kita menggunakan harga yang ada di ini, tabel referensinya, tabel referensi untuk VLOOKUP. Jadi nanti kalau misalkan di bagian depannya itu LED 29, maka harganya 1,2. Kalau LED 32, maka harganya 2,5. LED 50 maka 5,2 juta. Dan LCD 29 maka dia harganya 1 juta. Di sini caranya kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Tadi kan hanya berdasarkan ini ya, bagian depannya aja. Kalau LED strip 29, jadi kita menggunakan fungsi left. Leftnya dari mana? Jika di sini VLOOKUP-nya left A3. A3 itu yang ini. Jika yang di sini left, dari sebelah kirinya
sebanyak 6 digit. Jadi L1 itu I2, D itu yang digit ketiga, strip itu digit keempat, 3 itu digit kelima, 2 itu digit ke-6. Jadi kita ngambil sebanyak 6 digit dari sebelah kiri. Lalu di sini tabel array-nya yang mana? Tabel array-nya adalah dari A11 sampai B16. Jadi yang pertama dilihat adalah yang di sini 6 digit sebelah kirinya apa? Lalu tabel array-nya yang mana? Tabel array-nya adalah yang dari A11 sampai B16. Jadi ini kalian blok. Kalau sudah di blok, nanti ini kan ada tanda dolarnya ya. Nanti pencet F4 di keyboardnya. Jadi nggak akan kemana-mana. Yang dilihat tabelnya tetap dari sini sampai sini. Soalnya kalau nggak pakai di F4, pada saat kita copy ke bawah, maka nanti dia alamatnya juga akan berubah. Jadi mulai dari A12 sampai B17. Jadi harus di F4 dulu, dikunci tabel array-nya. Jadi mulai dari sini sampai sini, lalu pencet F4. Habis itu ada kolom indeksnya. Kolom indeksnya mulainya dari mana? Kan kita yang mau ngambil adalah bagian sini. Indeksnya berarti ini indeks kolom yang pertama, indeks kolom yang kedua. Yang mau kita ambil adalah bagian harganya untuk ditampilkan di harga sini. Maka di sini adalah indeks kolomnya yang kedua, yaitu bagian harga. Lalu di sini ada bagian false. Jadi dia akan mencari yang sesuai. Harus sesuai dengan kriteria yang dari left ini, maka akan disesuaikan dengan harganya yang ini. Di enter, maka nanti tinggal kalian copy ke bawah. Di sini pada saat di copy ke bawah, kalau belum ada is errornya ya, ini kelebihan ya. Harusnya seperti ini. Pada saat kalian copy, maka tampilannya akan seperti ini untuk VLOOKUP-nya ya, kalau tadi belum dikasih rumus error. Lalu untuk yang salesman-nya itu kita menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP-nya berdasarkan yang ini. Kalau yang ini kan tadi VLOOKUP ya, dia ke bawah vertikal. Kalau yang ini horizontal, jadi menggunakan HLOOKUP. Caranya sama dengan HLOOKUP. Kita ngelihatnya apa? Kalau misalnya dia dilihatnya dari right A3 sebanyak 3, berarti ini dia ngelihat SUB, JKT, YOG sama BDG-nya. Jadi jika kode cabangnya SUB, maka salesman-nya adalah Soraya. Kalau JKT maka dia Dodi, kalau YOG maka dia Aki. Nah, di sini sama dengan HLOOKUP. Yang dilihat tadi adalah 3 digit bagian belakang dari kode barang. Right, lalu A3 yang itu ini sebanyak 3. Karena yang mau diambil ini SUB, JKT, YOG, BDG. Ini adalah lookup value-nya yang dilihatnya. Lalu kita ke tabel referensinya. Tabel referensinya itu tabel array. Array-nya yang mana? Array-nya mulai dari A20 sampai D21. Maka kita blok bagian sini sampai sini. Kalau sudah, ditekan F4, dikunci alamatnya. Habis itu, di sini ada 2 row index number. Kalau yang tadi kan VLOOKUP, dia kolom index numbernya ya. Kalau ini row karena dia HLOOKUP. Row index number mulainya dari yang kedua. Jadi ini yang pertama, ini baris yang kedua karena kita mau menentukan salesman-nya siapa. Jadi di sini
apakah Soraya, Dodi, atau Aki berdasarkan dari kode cabangnya. Ini adalah baris kedua. Lalu false ini harus dicocokkan sama persis. Di enter. Lalu di sini kalian copy. Maka kalau SUB dia Soraya, kalau JKT dia Dodi, kalau YOG dia Aki. Di sini kalau misalnya tidak ada if errornya, cuma sampai false, maka hasilnya seperti ini. Tadi juga ini sama ya, enak juga ya. Kalau ini makanya harus menggunakan fungsi is error dan if error. Jadi nggak mungkin kita menampilkan NA seperti ini ya. Jadi ada rumusnya. Rumusnya itu tinggal ditambahkan aja seperti ini. Ada if is error untuk VLOOKUP yang tadi, tinggal ditambahkan aja rumusnya. Jadi kalau misalnya dia angka, pakainya is error. Tapi kalau misalnya dia tulisan seperti ini, untuk ini kan menampilkan angka. Nah, kita maunya dia tampilannya bukan seperti tadi yang ada N sama A-nya. Tapi kita maunya begini aja. Kalau misalkan dia ada yang error, nggak sesuai sama VLOOKUP-nya, maka tinggal ditambahkan if is error. Disesuaikan dengan yang ada di sini. Lalu kalau misalkan di sini kan bukan angka. Kalau bukan angka, maka dia menggunakan if error. Kalau yang tadi is error kalau angka. Kalau yang if error berarti yang bukan angka. Tulisan biasa, maka VLOOKUP di sini tidak ada kalau tidak sesuai. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi logika, berfungsi untuk melakukan perbandingan dan hubungan logis antara dua kondisi. Hasilnya akan bernilai true atau benar dengan diwakili dengan angka 1, atau false itu salah dan diwakili dengan angka 0. Di sini fungsi logika ada fungsi N, yaitu mengembalikan true jika seluruh argumen adalah true. Kalau false mengembalikan nilai logika false. If kita sudah gunakan ya, if ya. Ada if error juga. Nah, di sini contohnya adalah ini, latihan soalnya. Ada kode barang. Nah, ini. Kode barang, nama barang, spesifikasi dan kategori. Di sini yang kita kasih rumus adalah yang pertama nama barang. Jadi di sini menggunakan fungsi jika di A3 ini kita akan mengambil 3 digit dari sebelah kiri. Jadi jika tulisannya adalah kutip LED, maka yang akan dicetak di bagian nama barang adalah LED TV. Jika 3 digit dari sebelah kiri yang ada di A3 adalah tulisannya LCD, maka yang akan dicetak di bagian nama barang adalah LCD TV. Jika tidak ada LCD atau LED-nya tidak sesuai, maka akan dikasih strip. Lalu kita enter. Kita copy ke bawah. Maka di sini kalau dia LED maka nama barangnya LED TV, kalau dia LCD maka dia LCD TV. Lalu untuk spesifikasinya kita menggunakan if juga, yang diambil adalah dari tengah. Kita mau mengambil 32, 29, 50. 29 dan 50 ini. Jadi jika kalau dari tengah berarti pakai mid ya. Jika mid yang ada di A3 mulai dari digit kelima, kan ini kan digit ke-1 L, digit ke-2 E, digit ke-3 D, digit ke-4-nya strip, digit ke-5 adalah angka 3. Berarti mulai dari digit ke-5 sebanyak 2 digit, maka yang diambil adalah 3, 2 ini aja yang diambil. Bagian tengah ini. Jika isinya adalah 29,
karena dia bagian dari kata LED 32 SUB, maka di angka 29-nya ini tetap harus pakai kutip. Kalau bukan angka sendiri ya, jadi kalau misalkan dia memang angka sendirian, cuma angka 1, 2, 3, 4, 5, maka nggak usah pakai tanda kutip. Tapi karena ini dia bagian dari sebuah string, maka dia dipakein kutip pasti angka 29 atau 32 dan 50-nya. Jadi jika di bagian tengah mulai dari karakter 5 sebanyak 2 itu adalah 29, maka yang akan dicetak di bagian spesifikasi adalah 29 inch. Jika nilai tengahnya adalah 32 tulisannya, maka yang akan dicetak di bagian spesifikasi adalah 32 inch. Jika 50, maka akan dicetak 50 inch. Selain itu, maka dicetaknya adalah 0. Kalau sudah di copy ke bawah rumusnya, maka akan tampilannya seperti ini di bagian spesifikasi. Lalu untuk yang kategori di sini kita menggunakan fungsi AND. Ini ada keterangannya. Jika barangnya adalah LED TV dan spesifikasinya 50 inch, maka kategorinya mahal. Selain itu, dianggap kategori sedang. Kita menggunakan fungsi logika AND yang tadi. Jadi, ada if, jika N-nya ditulis terlebih dahulu, buka kurung. Kategori yang pertama apa? Di sini, di B3, tulisannya adalah LED TV. Dan, karena pakai fungsi AND, di bagian spesifikasi di C3 isinya tulisannya 50 inch. Jadi kalau nama barangnya itu LED TV dan 50 inch spesifikasinya, maka akan dicetak di bagian kategori adalah mahal. Selain itu, maka ditulis sedang di bagian kategori. Ingat ya, harus ada N-nya dulu, baru apa yang mau dibandingkan. Apa dengan apa? Di sini adalah nama barangnya LED TV dan spesifikasinya 50 inch, maka kategorinya mahal. Selain itu sedang, maka fungsinya seperti ini nanti tampilnya. Ini nanti di copy, maka hasilnya seperti ini. Yang 50 inch dan juga dia LED TV, maka dia mahal. Ini juga mahal. Selain itu, mau itu 29, mau itu 32, mau itu LCD, mau dia LED, maka tulisannya adalah sedang. Lalu di sini ada, kita loncat dulu ke akhir. Validasi. Kita akan membuat validasi seperti ini. Ada pesan, input kodenya hanya boleh SUB, JKT, YOG. Jadi kalau misalkan selain itu, misalnya di sini saya ketik BDG, maka akan tampil seperti ini. Kode yang Anda masukkan salah, jadi harus sesuai. Lebih baik tinggal dipilih aja. Ini cara membuat validasi ini. Saya contohkan di sebelahnya aja. Contohnya di sini, pertama klik data validation, ada di menu data. Ini menu data, lalu pilih data validation. Data validationnya di sini di bagian setting pertama yang dipilih adalah list. Setelah itu kita mengisi source-nya. Kita maunya apa? Ada SUB, JKT, YOG aja. Berarti dipisahkan dengan tanda pemisahnya ya, tergantung laptop kalian pemisahnya apa. SUB, JKT, YOG. Kalau sudah, kita ke input message-nya. Input message-nya di sini diisi pesannya
title-nya adalah pesan, input message-nya adalah input kode cabang SUB JKT YOG. Kalau sudah, kita ke error alert. Jadi nanti pada saat ada error akan tampil icon seperti ini. Di sini title-nya adalah pesan kesalahan dan isi pesannya adalah kode yang Anda masukkan salah. Di OK. Jadi di sini kalau misalkan tadi B, D, G akan tampil seperti ini. Jadi tinggal